kelas atau keyakinan kelas. Jadi untuk sekarang itu bukan peraturan ya. Jadi kita buat kesepakatan. Tadi Bapak sudah menyimpulkan suara hati kalian, keinginan kalian tentang bagaimana kita membuat kesepakatan. Di sini Bapak udah menyimpulkan ada 5 poin yang sudah kita sepakati ya. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin. Wabihi nasta'in wa yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Mati Jengkol, yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru SDN Mati Jengkol. Pertama-tama izinkanlah saya pribadi ya untuk mengadakan pemembasan yaitu modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah ya. Pada aksi nyata ini yang akan saya jadikan bahan yaitu tentang budaya positif di sekolah kita ya, karena kita pasti manusiawi ya, sebagai manusia apalagi sebagai pendidik kita menginginkan budaya positif ini tertanam di sekolah kita. Adapun untuk topik pembahasan yaitu yang pertama disiplin positif
dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, jadi ini yang akan kita bahas pada pengimbasan hari ini. Sebelum masuk ke pengimbasan atau kepada teori-teori yang saya sebutkan tadi, marilah kita rubah paradigma atau cara pandang kita untuk mengontrol terhadap murid. Ya. Ibarat kepalan, ya, ibarat kepalan tangan kita yang berhak mengontrol kepalan kita siapa? Kita atau orang lain? Diri kita sendiri, ya, yang berhak membuka kepalan kita, ya, yang berhak walaupun dirayu, walaupun apa oleh orang lain dibujuk, yang berhak membukanya hanya kita sendiri. Seperti itu juga murid kita, ya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid. Kita tidak bisa mengontrol murid dalam artian mengontrol bukan situasi di kelas, ya. Jadi dalam artian hal pribadinya ini. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini kadang yang membuat kita salah paham, ya, terhadap kritik dan membuat orang merasa bersalah. Biasanya dengan kata-kata yang walaupun lembut kata-katanya, tapi kadang kita juga merasa bersalah, ya, dengan kata-kata si guru tersebut. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini penguatan positif, efektif itu semuanya pasti bermanfaat, ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kadang kita dengan kedewasaan kita, aku guru, ya, berhak memaksa murid. Nah, ini, ya, yang harus kita rubah cara pikir kita atau paradigma terhadap murid. Nah, perubahan paradigma ini antara stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, ya, yang tadinya stimulus respon yang biasa kita lakukan, ya, yang memberikan rangsangan kepada murid. Nah, kita ubah sedikit demi sedikit menjadi teori kontrol atau pilihan. Kita beri pilihan kepada murid, ya. Jadi tidak harus memaksakan kehendak kita, tapi kita beri pilihan si murid. Contohnya yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Gak bisa, ya. Pak Atin harus berpandangan sama dengan saya terhadap satu hal. Nah, itu nggak bisa, ya, karena kita yang harus kita lakukan yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus bijaksana, ya, terhadap pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, terutama kepada murid, kadang kita melihat murid yang melakukan keburukan atau suatu kejelekan itu disebut kesalahan. Padahal mungkin kalau kita telusuri ada alasan tertentu, ya. Nah, karena alasan tertentunya setiap yang dilakukan itu pasti memiliki tujuan, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu yang tidak punya pendirian, ya. Jadi ini harus kita ubah supaya tidak terwarnai oleh hal yang kurang baik. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita ubah, kontrol diri berarti ada di diri kita sendiri. Kita tidak bisa dikontrol orang lain, ya. Kemudian kebalikannya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini juga harus kita tinggalkan. Tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kadang kita anak aja, ya, anak sendiri, kita bujuk gagal, dipaksa pasti, kan? Kita paksa dibujuk, terus dihadian gitu, ya. Nah, kita paksa. Nah, itu usahakan kita minimalisir, ya. Caranya kolaborasi dan konsensus. Artinya kita ajak diskusi si anak. Susah, Pak, anak kecil masa diajak diskusi. Dengan cara anak, kita masuk ke dunia anak, cara diskusinya, ya. Contohnya dengan menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang ini kurang baik, gimana kalau lakuin yang ini, gitu, ya. Kemudian dengan alasan tertentu, ya. Selanjutnya adalah model berpikir menang kalah. Nah, ini biasanya si anak kalau
kalau berpikir menang kalah berarti ada yang dikalahkan ya. Jadi temannya harus kalah. Saya harus ranking 1, teman saya jangan. Nah ini kan kurang baik ya untuk kedepannya. Nah kita ubah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang dirugikan ya. Kita saling. Jadi ada kebersamaan. Itu. Selanjutnya sebelum masuk ke budaya positif, tolong Bapak Ibu guru pegang HP-nya atau laptopnya, silakan. Oh ya, silakan. Nah, silakan pegang HP-nya, nanti saya kirim di WhatsApp untuk menguji pemahaman awal kita ya tentang budaya positif. Silakan, nanti saya kirim linknya. Nah, hanya sedikit ya, ininya apa? Soalnya. Di kelas. Silakan nanti tinggal diklik. Ya di grup. Bentar, Bapak Ibu. Atau silakan nanti buka grup di silakan buka di grup untuk masuk ke atau bisa join myquiz.com silakan. Belum ada pemain. Masuk. Hah? Masuk? Masukkan nama Anda. Ya, masukkan nama Anda. Saya. Ya. Silakan. Wis. Boleh. Apa? Oh, udah. Oh, ada sok. Silakan. Oh, ngeblank ya berarti. Udah yang masuk Bu Nunung, Pak Agus, dan Pak Karta. Ya silakan jawab. Salah satu silakan. Seininya aja dulu Bu. Silakan. Ada batas meren tiruan orang. Masuk. Mandi ya. Dua deh, oh dua deh. Jawab tak ya? Jawab. Naon lah. Satu lagi ya, kita orang mereka.
Iya. Bu Nunung sudah menjawab 2 pertanyaan. Skornya 1390. Semampunya hanya apa-apa. Di grup WA. Yang memimpin masih Bu Nunung. Pimpin apa? Belum masuk. Jakarta ya. Tuh, Pak Ade. Oh, saya ini Gak apa-apa Bu, salah juga ini mah. Ini masuk ayat ini nanti itu nanti ayat Ian Pak. Karena kena jawab gimana? Ya tahu kan? Silakan. Manajernya. Gak apa-apa. Yang merah itu bukan salah ya, tapi kurang tepat. Beres ya, udah 80%. Karena 1 poin ya. Pak iya. Salah kali. Oh, salah. Silakan. Jangan salah. Apa-apa. Satu kali salah. Tanah iya tanah ini mana? Dua kali. Nanti salah kan? Nanti udah dibaca. Namakan Bu yang PMM. Ya, pernah masuk di Enggak ada ya. Oh, ini salah. Mana balikan? Belum. Kemarin kan? Oh. Nanti ada salah. Iya sih. Hukuman penghargaan atas presidensi. Beres banget. Konsekuensi berarti. Selesai semua. Dandanan. Belum masuk deh. Oh iya sedih. Persen. Nanti di proses. 40%. Temen sedih. Yang 40% balik Pak ya. Terus beresan ya? Beres. Beres. 40% mulai dari sejak tahun Menang 1 juta. ringkasan 40%. Belum seberapa? 80. Enggak, tak bohong. Kembali ke dia, salah. Kembali ke dia. Satu apa? Masih lewat. 0%. Salah. 40%. Dulu itu udah lah. Menang diklasin kayak. Ya kembali tadi Pak, kemana ya? Oh. Tinggal Pak tapi kembali. Ya, ya. Ini beresan artinya mana dulu ya udah. Kontes beres cuma 5. 5 Mari kita tanya. konsekuensi.
Anu manajer. Kan semua itu dikasih Pak. Masuk deh. Udah. Aduh, kalau kita. Kalau dikasih masuk, kenal. Enak kayak gitu, Pak. Nah, 40%. tapi pada apa? Ya. Pemburu kayaknya masih nggak ada. Ada tembak. Ada sedikit. Manajerial. Pak bisa deh tasaru ya. Dipati mana? Kecoh. Manajerial sama konsekuensi. Iya harus lah. Apa? Astaga. Benar konsekuensi. Tidak Tidak bisa konsekuensi. Manajerial kan. Berarti sama ya. dalam konteks lainnya kan Macam PMM, ada gambaran kan? kemarin ya. Menerapkan PMM-nya. Benar juga. Konteksnya kan konteks dari penggerak gitu kok. Iya. Ya. Beda. Ya sama. Ya? Jadi konteks Konteksnya dari penggerak sama mereka belajar. Ini kita Woi, juara satu ya. satu ada. Kopi. Kopi. Oke. Enggak, kita pasti nggak lihat kan? Pasti. Enggak. Sebenarnya di SMP Kalau ayo fokus mah nggak dia kok. jadi full HP kan. Nah itu Bapak Ibu sekedar menggali pemahaman kita tentang terutama kurikulum merdeka atau budaya positif ya. Walaupun lewat kuis hanya 5 soal, kadang soalnya terkecoh, nah itu wajar ya. Tadi yang salah itu bukan salah, cuma kurang tepat sedikit. Kurang tepat sedikit. Nah untuk mencairkan suasana punya satu ice breaking nih Bu. Aturannya saya hari Minggu akan pergi piknik ke Bandung. Pak Karta mau ikut. Nah dengan satu syarat, sebutkan nama kemudian nama barang yang akan dibawa ya. Contohnya gini, saya Ahmad, saya akan bawa anak. Ingat fokus ya. Yang sesuai jawabannya diajak ke Bandung nanti ya. Saya Ahmad, nanti saya akan bawa ayam. Contohnya seperti itu ya. Silakan. Mulai dari belakang dulu, ibu-ibu. Nunung, silakan. Mau ikut nggak ke Bandung? Mau. Ya, silakan sebutkan nama dan barang bawaannya yang mau dibawa. Harus bawa. Ayo silakan. Ayo. Mau membawa suami. Boleh. Jangan diajak, boleh. Kacau. Nggak diajak. Ayo, Bu Sarah, mau ikutnya silakan. Kalau mau ikut sebutkan nama dan barang bawaannya. Saya Sarah mau bawa kipas angin. Ya, ribet mau kita tanya. Ayo bagus. Wajib Pak bawanya ini. Wajib kalau mau ikut piknik ke Bandung. Seru. Nama saya Agus Kusnadi. Barang bawanya dompet. Ya, dompet mah nggak butuh, uangnya yang butuh juga. Ingat contoh yang tadi dikatakan ya, fokus ke situ. Pak Karta silakan mau ikut nggak? Ayam. Ya, saya selasa.
saya ikut ke Bandung. Bawa apa? Saya akan bawa Anak pengen ayam. anak, istri bisa, istri dengan istri, anak. Nggak jadi, nggak bisa ikut. Dari tadi ide ayam. Ayam. Fatin, fokus. Nama saya Ahmad. Saya ingin ikut. Saya akan bawa. Ayam jam umbe itu doang tadi fokus udah. Saya Ahmad. Nama saya Ahmad. Saya akan bawa ayam. Oh, iya. Nama saya Ahmad. Nama sendiri. Silakan. Gerah. Nama saya Ahmad. Nama saya Tapi, Saya akan bakal ke Bandung bawa tas. Enggak. bawa ayam. Bawa ayam. Pan eta bagus dengan eta. Bawa ayam bagusna. Masih belum. Ayo siapa lagi mau ikut? Orang pada konsen. Saya ikut. Ayo Bagus. Sebutkan nama barang bawaannya. Nama Agus. Hmm. Saya akan membawa barang. Yuk ikut benar. Baru bagus yang saya ajak ya. Baru bagus. Ayam. Apa tadi? Ayo. Nama saya Sarah. Pak, anak ayam, Pak. Bawa ayam. Enggak. Enggak. Baru bagus yang saya ajak. Kasih contoh lagi ya. Ayo Fatin. Nama saya Supratin, saya akan ikut Bandung bawa kurung ayam. Enggak. Kandang ayam. Contohnya ya. Ayam baik sama itu. Nama saya ayam ya. bisa. Ya, ayam. Saya akan membawa apa ya? Barang. Oh jangan dia. Nama saya Roni. Oh, Saya akan iya, membawa kan? ransel. Nunung haju naon nakal. Bawa nakal sebenarnya. Rek mau barang di bawah. Bawa sayur, bawa Ya, susu. nama saya Nunung. Saya akan bawa. Nama saya enak, enak. Ayo. Nama saya Ahmad. Saya akan bawa ayam. Nama Nama saya saya Ahmad. Saya akan bawa ayam. Nama saya Sarah. Saya mau bawa susu. Saya boleh ikut. Jadi inisial kita sama dengan barang bawaan kita. Ya. Sepertinya. Kecom. Nama saya Kata. Akan ikut membawa Agus. Apa suasana kayak iya, tegang, ada apa lagi? Walaupun kecil ya, sederhana tapi bisa membuat kita suasananya hidup kembali ya. Kita masuk materi lagi. Untuk budaya positif yang ditekankan di kelas itu apa sih budaya positif? Yaitu suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif ya. Pembelajaran yang kondusif tidak akan tercapai kalau suasananya tidak positif ya. Karena dengan suasana positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Kayak tadi, silakan buat permainan, ice breaking ya. Di tengah-tengah pembelajaran atau di akhir silakan. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tetapi menjadi suatu kebutuhan. Nah ini poinnya ya. Jadi segala sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan itu pasti diperjuangkan ya. Jadi kalau kita merasa pekerjaan ataupun apa itu suatu beban, pasti akan merasa mengeluh terus, gitu ya. Nah, tapi kalau sudah menjadi suatu kebutuhan, nah ini ya, apapun pasti kita laksanakan ya. Yang penting positif. Nah, supaya kita bisa menjadikan pekerjaan ataupun hal apapun menjadi suatu kebutuhan, ini hal pertama yaitu membuat suasana positif dulu ya. Jadi memandang hal positif dulu ya. Jadi jangan baru juga bangun kita udah berpikir negatif hari ini, rekaman itu kan bisa membuat mood kita menjadi
nggak enak ya. Nanti untuk pasti kalau kita bangun subuh kita udah berpikir, aduh hari ini ngapain, hari ini ngajar apa. Nah itu satu hari itu pasti negatif terus bagus ya. Walaupun Pesimis ya Pak. pesimis. Nah ini jadi suasana yang positif bisa diterapkan di rumah, apalagi di sekolah. Kemudian suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid. Kalau gurunya sudah berpandangan positif terhadap murid, murid juga timbal baliknya lebih baik kepada kita ya, pasti positif juga kepada kita ya. Kemudian sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademiknya atau intelektualnya saja, tetapi dari lingkungan yang ada. Nah, selain di kelas, lingkungan di kelas di luar sekolah juga itu harus menjadi positif. Itu ada beberapa hal faktornya ya yang harus dipenuhi. Kemudian untuk mewujudkan budaya positif ya yang dikembangkan di sekolah adalah dengan menerapkan disiplin positif ya. Jadi untuk membuat budaya positif di sekolah itu kita harus mengadakan disiplin positif dulu ya. Kadang coba tentang disiplin aja, apa itu disiplin? Biasanya kalau kita miskonsepsinya disiplin itu kaitannya dengan hukuman ya, dengan aturan-aturan yang menekan siswa. Kamu tidak boleh terlambat. Kalau terlambat, nah itu disebut disiplin. Disiplin ya. Nah itu kadang kita miskonsepsi di situ. Disiplin juga ada hal negatifnya ya, yang kita kembangkan nanti yaitu disiplin positifnya. Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman, Bapak Ibu ya. Tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Mana bisa disiplin bisa tercapai tanpa hukuman. Nah kita telah bersama-sama. Jadi dalam hal ini dalam penerapan budaya positif, mohon maaf Bapak Kepala juga Ibu Bapak Ibu Guru, saya bukan bermaksud menggurui ya. Jadi kita saling berbagi ya. Ini yang saya dapatkan, mungkin nanti dicerna oleh Bapak Ibu di rumah. Oh, ada hal yang kurang baik nih, ada hal yang kurang ini, silakan nanti ya. Jadi catatan kita masing-masing. Next. Nah, adapun cakupan disiplin positif menurut Dr. William Glasser, yaitu yang di awalnya itu tadi teori kontrolnya ya. Jadi kontrol seperti yang saya ibaratkan tadi, kepalan tangan itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ubah dulu skema atau paradigma di kepala kita, ubah dulu. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain, terutama kepada murid. Kemudian, nah dari kita dengan mengontrol murid, dari kita mengubah paradigma kita yang tadinya aku akan memaksa murid menjadi pintar, tidak bisa. Nah ini kita turunannya adalah makna disiplin. Dengan kita menerapkan disiplin, artinya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita ya, agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dalam artian nilai-nilai yang kita hargai ini sesuai yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa nilai-nilai yang kita hargai ini sudah tertanam pada profil pelajar Pancasila ya. Di antaranya takwa dan berketuhanan yang maha esa, kemudian mandiri, gotong royong ya, kolaboratif dan inovatif. Nah, tadi makanya kita jangan memandang anak itu atau siapapun itu yang melakukan keburukan atau kejelekan itu dianggap salah, karena semua hal itu perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin aja anak melakukan seperti ini karena ada tujuannya ya, atau karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhinya ya. Mungkin di rumahnya kurang kasih sayang ya, mungkin di rumahnya kurang perhatian dari orang tuanya. Nah, harus sampai ke situ kita belajarnya. Kemudian, nah semua memiliki perilaku atau memiliki tujuan, perilaku memiliki tujuan itu kita dasari dulu dengan teori motivasi ya. Ada satu untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan,
dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah ini puncaknya, yang ketiga. Kalau kita sudah bisa memotivasi diri kita sendiri untuk menghargai diri sendiri, itu berarti sudah timbul motivasi intrinsik atau motivasi internal. Kalau yang dua ini untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan, baru kita termotivasi secara ekstrinsik ya. Kemudian selanjutnya di sini ada model berpikir menang-menang atau win-win ya, win-win solution, menang-menang, nggak ada menang kalah atau kalah menang ya, tidak ada, kita ubah. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita tadi itu contohnya kita ajak diskusi anak, kita berikan pilihan dari perbuatannya. Nah, ini yang harus diperhatikan kita sebagai guru. Di sini posisi kontrol kita ya. Kita biasanya melakukan posisi kontrol terhadap atau pada pembelajaran itu seperti apa? Satu, penghukumkah kita? Atau kedua, pembuat rasa bersalahkah kita? Yang ketiga, sebagai temankah kita? 4, sebagai pemantaukah kita? 5, atau sebagai manajerkah kita? Tadi di pertanyaan ada kan ya? Nah ini kemudian nanti kalau kita sudah mengetahui posisi kontrol kita ada di mana, baru kita bisa melaksanakan yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Ya, mungkin hal baru bagi saya sendiri, ini hal baru ya, restitusi. Mungkin kita sudah menjalankannya dulu, tapi baru ada bahasanya sekarang yang kita temukan. Nah, dari segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian yang keempat adalah realitas atau kebutuhan. Kebutuhan kita itu pasti berbeda-beda ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, itu tidak bisa ya. Kita tidak bisa memaksakan kebutuhan anak harus sesuai dengan kebutuhan itu, tidak bisa ya. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang bisa kita terapkan ke murid untuk mengidentifikasinya apabila melakukan sesuatu hal yang dianggap kurang baik menurut kita, mungkin ada salah satu dari kebutuhannya yang tidak terpenuhi tadi ya. Kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Untuk lebih jelasnya, next kita lanjutkan. Nah, itu hanya gambaran awal mind map ya untuk penjelasan ke depannya. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Yang kita jadikan catatan adalah komunikasi yang efektif. Seperti apa sih komunikasi yang efektif itu? Ya, jadi komunikasinya dua arah. Kita berdiskusi, menanyakan hal apa yang kurangnya dari pembelajaran, silahkan diskusikan. Jadi tidak hanya guru saja, kamu harus begini, kamu harus begitu ya. Itu yang kita sedikit demi sedikit minimalisir. Dengan adanya komunikasi yang efektif, siswa akan nantinya bernalar kritis ya. Kemudian dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi begini, setiap hal yang dilakukan oleh murid itu, kita dengan penerapan disiplin positif ini, murid harus sampai tahu efeknya, akibatnya, kemudian manfaatnya dari apa yang dilakukan oleh murid tersebut ya. Dengan cara kita memberikan pemahaman tentang apa yang telah dilakukannya ya. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid rasa tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kalau sudah tercipta, kalau murid sudah paham dengan apa yang dilakukannya itu berdampak apa, mengakibatkan apa, atau nilai yang ditimbulkannya apa dari yang dilakukan, nah itu akan timbul rasa tanggung jawab serta rasa hormat. Kemudian, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran ya. Jadi kesadaran diri supaya tertumbuh dalam diri murid ya. Sehingga memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi supaya kedepannya itu murid tanpa disuruh mau belajar gitu. Tanpa disuruh
mau belajar, kemudian tanpa diiming-imingi apapun murid itu tetap semangat belajar. Nah, harus sampai seperti itu yang diharapkan. Mudah? Tidak mudah ya. Tidak mudah. Namun segala sesuatu hal yang kita usahakan pasti akan tercapainya. Tinggal prosesnya saja ya. Sulit Pak? Tidak ada yang sulit kalau kita mau berusaha. Selanjutnya, disiplin positif akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nah, dengan kita membudayakan disiplin positif di sekolah kita, maka nilai-nilai kebajikan yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, menyeluruh ya, umum, lintas bahasa, tidak memandang bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Contohnya gotong royong, nilai yang kita timbulkan kepada murid. Dengan gotong royong tidak memandang kamu mah sukunya ini tidak bisa bekerja sama dengan kami. Itu yang kita hindarkan nanti dengan menimbulkan nilai-nilai kebajikan. Tadi kembali lagi, setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Nah, ini perlu kita identifikasi dari perilaku murid ya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, ini kalau sudah motivasi intrinsiknya terbangun, sudah 90% mencapai keberhasilan. Kadang saya pribadi pun motivasi intrinsik itu sulit sekali tertimbul. Contohnya seperti hasil diskusi dengan Pak Karta. Contohnya dalam Islam itu kan ada yang namanya suara adzan. Kalau kita sudah terbersit kalau ada adzan, oh saya sholat. Nah, itu sudah timbul kesadaran dirinya ya. Nah, itu. Ini tujuan utamanya dari disiplin positif. Adapun nilai-nilai kebajikan yang sesuai yang sekarang lagi diinikan oleh pemerintah, yaitu tentang profil belajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Diharapkan yaitu murid kita pun sebagai guru memiliki akhlak-akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Ini yang ditanamkan, coba kita tanamkan. Kemudian selanjutnya adalah mandiri, kesadaran akan diri dan situasi ya. Jadi bisa regulasi diri, mengatur dirinya sendiri yang mandiri itu. Jadi tadi kita itu harus sampai murid tidak usah disuruh mau belajar ya. Tidak akan setiap ulangan saja murid mau belajar, tapi kapanpun ya murid itu supaya termotivasi. Kemudian bergotong royong. Di sini ada kolaborasi yang kita tanamkan ke murid, kepedulian, berbagi ya. Selanjutnya berkebinekaan global bernama keyakinan kelas. Tahapan awal untuk membuat disiplin positif di sekolah yaitu dengan mengadakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bukan membuat peraturan ya, tapi buat keyakinan atau kesepakatan kelas. Bedanya peraturan dan kesepakatan kelas itu kalau peraturan itu hanya satu arah dari guru saja. Kalau kesepakatan kelas kita timbulkan anak supaya kelas kita nyaman nih, maunya apa, bagaimana supaya kelas kita tertib. Mungkin ada anak yang menjawab nanti, oh tidak boleh buang sampah sembarangan Pak. Oh silakan tampung ya, tampung oleh kita. Contohnya gini, dengan keyakinan kelas yang timbul itu nilai-nilai kebajikan. Contohnya yang paling mendasar, kenapa kita harus pakai helm? Selanjutnya tadi 5 posisi kontrol seorang guru. Kita mengontrol murid atau kita mengontrol diri sendiri itu seperti apa nanti baru kita ketahui di sini ya. Contohnya posisi kontrol di sini adalah identitas guru. Identitas yang gagal adalah sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Usahakan kita hindari dua hal yang ini ya. Contohnya guru berbuat, perbuatannya yang dilakukan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti ataupun menyindir. Kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu seperti ini. Belajarnya jangan malas. Nah itu membuat orang merasa bersalah ternyata ya. Iya. Ini sering saya lakukan. Sering. Nah ini sering saya lakukan. Kemudian
ibu atau bapak kecewa kamu tidak bisa matematika atau mengerjakan soal ini. Nah, ini sering saya lakukan juga, saya tanpa disadari ya. Kemudian, nah, hasil perbuatan kita dan perkataan kita sebagai penghukum dan pembuat bersalah itu hasilnya anak bisa memberontak atau menyalahkan orang lain untuk berbohong. Dilanjut berkata. Kemudian kalau kita membuat anak selalu merasa bersalah, sama yaitu menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kadang menyangkal enggak Pak, atau berbohong ya apa yang dilakukannya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, dalam artian dunia berkualitas ini bagi si anak dunia yang menyenangkan, dunia penuh permainan ya, dunia yang penuh canda tawa, itu yang diinginkan anak ya, usia apalagi usia SD, pembelajaran yang menyenangkan ya. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau kita sering menghukum, dunia berkualitas si anak itu tidak akan tercapai ya. Saya merasa tertekan di kelas. Nah, itu berarti anak tidak nyaman. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Membuat orang merasa bersalah, memang dia merasa terobati dengan perkataan guru, termotivasi, namun dampaknya dia itu akan merasa bersalah. Kemudian apa yang biasanya ini sesuai dengan penelitian para ahli, kalau kita melakukan kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, biasanya murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi mungkin dari SMP ke atas ya. Biarkanlah ngawek-wek oge kayak marah-marah deh. Nah, biasanya seperti itu, mungkin dari SMP ke atas ya. Nah, ini surveinya. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, ya Bu, maafkan saya, tapi tetap dalam hatinya ada masih gendok ya, gondok ya dalam hatinya. Dampaknya yang terjadi apabila posisi kontrol guru itu sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, dampaknya terhadap murid yaitu murid akan mengulangi kesalahan. Jangan ini ya, tanpa kita sadari murid itu akan mengulangi kesalahan ya. Tadi saya nanti hukumnya apa ya? Dihukumnya juga paling dimarahin. Ngelakuin lagi si anak ya. Kemudian pembuat orang merasa bersalah bisa merasa rendah diri. Beda rendah diri dengan rendah hati. Nah, ini rendah diri itu minder ya Bu ya, minder. Terutama nanti dalam pergaulannya si anak akan rendah diri atau minder. Nah, ini posisi kontrol yang ketiga dan keempat adalah posisi kontrol sebagai teman atau sebagai pemantau. Nah, ini sebagai teman, pemantau ini pertengahan ya Bu. Kalau kita terapkan pada anak, namun ada dampaknya juga ya yang harus kita ketahui. Contohnya perbuatan guru sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi biasanya dibantu kalau mengerjakan segala sesuatu, kalau posisi kita sebagai teman dibantu ya. Jadi anak merasa terbantu. Jadi kalau sebagai pemantau hanya menghitung dan mengukur ya. Jadi hanya memantau saja. Setiap anak mengerjakan sesuatu kita pantau tanpa diberi bantuan. Kemudian guru berkata, biasanya kata-kata guru kalau sebagai teman itu, ayolah lakukan demi ibu nak ya, terutama kepada anak ya, biasanya di rumah. Ayo lakukan demi ibu nak, kamu harus belajar ya. Terus masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu kamu, nanti ada timbal baliknya dari kita ya ke anak. Jadi minta jasa. Nah, ini juga kurang baik. Kalau pemantau, biasanya kalau anak yang melakukan kesalahan, kita langsung tanya ke dia, apa peraturannya? Kamu melakukan seperti itu, ya. Hasilnya, kalau posisi kontrol guru sebagai teman, hasilnya anak akan ketergantungan, ya. Pak Karta yang gak hadir ke sekolah, si anak ketergantungan, waduh main catur nggak ada Pak Karta nggak seru, nggak jadilah main catur contohnya ya. Nah itu ketergantungan. Kemudian
Kalau sebagai pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau ada kita, anak mau mengerjakan. Kalau nggak ada, kancola. Sama alif seperti itu. Karena jadinya saya sebagai pemantau memposisikan dirinya sebagai pemantau ya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, dengan dunia anak itu kaitannya bagaimana? Nanti murid meletakkan guru itu sebagai orang yang sangat penting di dunianya ya. Tadi itu kalau sudah merasa ketergantungan dengan guru tersebut, kalau tidak ada guru tersebut maka tidak semangat belajar. Ini kan kurang baik ya. Jadi ketergantungan. Kemudian kalau sebagai pemantau, murid akan meletakkan guru sebagai pengatur dan hukum di dunia berkualitas. Jadi itu nanti di kirian guru itu ini tukang ngatur ya si guru dan tukang ngatur, tukang iya, nah seperti itu. Kemudian apa yang biasanya dikatakan oleh murid kalau kita posisi kontrol sebagai teman atau pemantau? Biasanya murid itu berkata, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Kalau kita tidak membantu dia, kecewa, ya nanti seperti itu yang tidak diinginkan. Saya tidak membantu anak, nanti timbulnya seperti itu anak berpikir, anak berkata, saya pikir bapak teman saya ternyata enggak. Ya. Kemudian kalau posisi teman ini bersifat individual, biasanya yang kalau kita posisi teman ada anak, sebagian anak ya tidak menyeluruh. Nah ini dampaknya yang kurang baiknya ya. Kemudian kalau posisi pemantau, murid akan berkata berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Biasanya kalau guru sebagai pemantau atau pemberi aturan, kalau kamu taat aturan ini kamu akan diberikan bintang, contohnya ya, atau diberikan permen. Kalau kamu nilai 100, ini permen buat kamu. Nanti anak berpikir seperti ini, berapa banyak nanti permen yang saya dapatkan kalau saya melakukannya ya. Nanti berapa halaman yang harus saya tulis supaya saya dapat hadiah dari si pemantau. Kemudian dampaknya pada murid. Nah, ini dampak jangka panjang ya Bapak Ibu. Jadi walaupun kita sebagai teman hari ini, besoknya enggak, itu tidak akan terlalu berdampak. Tapi dampak jangka panjangnya yaitu anak itu akan lemah, harus tidak mandiri, bergantung, harus perlu bantuan orang lain nanti dalam melakukan segala hal ya. Keluar dari sekolah nanti di rumah juga seperti itu, harus ada bantuan, tidak mandiri. Dalam artian anak itu disuruh mandiri, bukan diberi kebebasan yang sebebas-bebasnya, dan tidak ada batasan. Mandiri itu berikan kebebasan namun sesuai nilai-nilai yang sudah nilai-nilai kebijakan yang sudah menyeluruh ya. Kemudian pemantau, dampaknya pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi si anak berpikirnya tadi, kalau kita sebagai pemantau, kalau kita sebagai pemberi penghargaan, anak itu pasti berpikirnya, oh Pak Ahmad sekarang yang ngajar, bawa apa ya, nanti bawa permen atau bawa bintang atau bawa apa ya. Si anak nanti berpikirnya seperti itu terus ya. Sekali saya tidak memberikan permen contohnya, anak kecewa ya. Nah ini pencapaian yang diinginkan dari disiplin positif, yaitu sebagai posisi manajer. Caranya dengan mengadakan restitusi. Jadi kalau sudah tercipta disiplin positif, kalau ada masalah kita pecahkannya dengan cara restitusi. Nah ini posisi kontrol sebagai manajer. Biasanya perbuatan gurunya itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak. Kalau melakukan kesalahan, tanya si anak ya, gali informasi dari anak. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu tidak mengerjakan? Apa alasannya? Nah itu yang harus kita gali. Kemudian kembalikan lagi, kalau sering perkataannya tadi, kalau kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan di kelas, kembalikan ke keyakinan kelas. Nah, kamu masih ingat nggak kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama?
itu kan bukan kemauan Bapak, tapi kemauan kita semua. Oh ingat Pak, menjaga kebersihan di kelas. Contohnya dia melakukan kesalahan buang sampah. Nah itu kembalikan kepada si anak. Jadi anak itu harus sampai memperbaiki masalah ini, harus tahu cara memperbaikinya. Ya. Hasilnya menguatkan pribadi, anak tidak merasa disalahkan, anak tidak merasa dihukum, anak tidak akan ketergantungan kepada guru ya. Kalau kita menerapkan posisi kita sebagai manajer, itu akan menguatkan pribadinya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, dengan dunia anak, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kelanjutannya dalam dunianya sendiri yang menyenangkan tadi ya, murid itu akan meletakkan dirinya sebagai individu dengan modal nilai-nilai kebijakan tadi. Jadi setiap melakukan segala hal, kepikir saya melakukan hal ini karena keselamatan, saya melakukan hal ini karena kesehatan, sampai ke situ harusnya. Jadi jangan sampai karena takut aturan ya. Kemudian dampaknya pada murid, dampak yang akan terjadi pada murid kalau kita posisi kontrol kita sebagai manajer, yaitu mengevaluasi diri. Nah, setiap melakukan kesalahan pasti berpikir murid, evaluasi, saya melakukan kesalahan ini berarti tidak akan saya ulangi. Bagaimana cara memperbaiki dirinya? Kalau datang terlambat, tadi kalau kita adakan restitusi, alasannya apa? Kemudian dengan perkataan yang baik kepada anak. Semua orang punya kesalahan, nanti itu direstitusi lagi ya. Ada lagi poinnya supaya. Nah, pemahaman tentang 5 posisi kontrol. Oke, masih fokus? Masih fokus ini Pak? Tidak ada snack Pak. Oh, tidak ada snack. Pak Karta sudah tidak asing dengan es breaking ini. Bu Esta tidak asing dengan es breaking ini, sering digunakan dalam pramuka ya. Ikuti perkataan Ahmad. Ahmad berkata, pegang telinga. Ayo, ikuti ya. Ikuti yang dikatakan, bukan yang dilakukan. Oke, semuanya. Pak, tolong. Ikuti. Nanti ya, sama-sama dalam hitungan ketiga. Ikuti kata kuncinya, ikuti yang dikatakan, bukan yang dilakukan. Oke? Siap? Siap. Pegang telinga. Pegang telinga. Ikuti yang dikatakan, perbuatannya Bapak Ibu melakukan, tapi yang dikatakan bukan yang berarti gerakan ya. Gerakan. Pegang telinga. Ahmad berkata, pegang hidung. Pegang hidung. Pegang kuping. Kenapa mengikuti, kan Ahmad belum berkata. Ahmad berkata. Kan kata kuncinya tadi yang dikatakan dan Ahmad berkata. Ya, Kalau Ahmad nggak berkata jangan diikuti, walaupun ngomong. Bisa kena dulu, boleh salah lagi. Nah, ya segitu aja biar penasaran. Pemahaman tentang 5 posisi kontrol. Tadi kita sudah mengetahui 5 posisi kontrol kita itu sebagai guru sebagai apa? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau yang terakhir yaitu manajer. Pertanyaan-pertanyaan biasanya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang menyatakan, penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman atau lainnya? Ayo, saya kecewa sekali dengan kamu. Nanti si anak yang timbul itu apa? Pembuat anak merasa bersalah ya. Kalau penghukum silakan 1 jam 50. Iya. Pembuat Atau contohnya ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. pembuat bersalah. Masih pembuat bersalah ya. Ayo lakukan demi ibu bapak. Ayo lakukan. Tes.
hukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak tadi perkataannya. Tapi gue apa itu terakhir. Mana? Tinggal lagi. Teman ya. Sebagai teman. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai apa? Mantas teman? Bukan Oh, manajer, mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Hukum ya. Udah paham berarti alhamdulillah. Sedikit. Nah, tadi kita sudah mengetahui restitusi itu apa. Nah, ada tahapannya. Disebutnya segitiga restitusi. Tahapan pertama yang harus kita lakukan bagaimana, tahapan keduanya apa, tahapan ketiganya, sehingga tercapai tujuan dari restitusi itu sendiri. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tujuannya ya, dari segitiga restitusi. Ini ada tabel, kelihatan Pak? Nah, ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Langkah awal yang kita harus lakukan adalah menstabilkan identitas ya. Langkah awalnya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Gali tindakan yang salah itu karena alasan apa? Ini yang disebut dengan validasi tindakan salah. Contohnya di sini menstabilkan identitas. Kita memanggil anak yang suka merasa melakukan kesalahan jangan di depan murid yang lain. Kalau kita punya ini di kantor silahkan panggil ya. Katakan kepada anak, setiap orang pasti melakukan kesalahan ini nak. Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti ini ya, seperti yang kamu lakukan. Kemudian baru validasi tindakan yang salahnya. Kamu tentu punya alasan mengapa selalu datang terlambat. Nah, itu tanyakan kepada anak. Baru nanti si anak berkata mungkin alasannya apa-apa. Jadi kita harus bersikap bijak kepada anak. Jangan langsung memvonis anak itu salah. Dan yang terakhir yaitu kita kembalikan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Tanyakan kepada anak. Nah, perbuatan kamu itu kamu masih ingatnya dengan keyakinan kelas yang kita buat sama-sama? Oh iya Pak, datang tepat waktu, atau karena saya terlambat berarti sudah melanggar keyakinan kelas ya. Jadi saya tidak tanggung jawab dan tidak disiplin. Tanyakan lagi kepada anak, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, kamu ingin menjadi seorang seperti apa sesuai keyakinan kelas yang telah kita buat. Usahakan di kelas itu kita buat keyakinan dengan anak, kesepakatan ya. Nah, penerapan segitiga restitusi dalam posisi manajer. Nah, manajer ini kalau kita pada posisi manajer kita sudah menerapkan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Diharapkan menjadikan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Tadi timbul kesadaran dirinya, saya tahu akibatnya, saya tahu cara mengatasinya. Kalau saya datang terlambat berarti saya karena bangun kesiangan karena tidurnya terlalu malam harus sampai ke situ. Nanti anak cara mengatasinya berarti saya harus tidur lebih awal ya. Murid akan lebih percaya diri dan bertanggung jawab. Kalau diberikan pilihan, anak-anak itu akan merasa percaya diri, apalagi yang aktif ngomong ya. Si anak berikan pilihan. Nanti gini, anak itu memberikan kemauannya ya, mengatakan apa kemauannya. Di sini ada contoh-contohnya. Yang tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Anak yang sudah melakukan kesalahan jangan kita permalukan, jangan kita tambah dia merasa bersalah ya, tapi kita stabilkan identitasnya supaya dia lebih kuat lagi. Jadi menstabilkan identitas ini manfaatnya untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya dengan perkataan seperti ini dulu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Katakan seperti itu kepada anak ya. Kemudian bapak atau ibu juga pernah salah, nah tenang aja gitu ya. Silakan pakai bahasa komunikasi dengan anak.
Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau yang salah ya. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau ini biasanya dilakukan oleh dua orang, berkelahi atau marahan ya. Kemudian setelah kita menstabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salahnya ya. Validasi tindakan yang salah itu untuk membantu murid mengenali kebutuhannya ya. Tadi kembali lagi ke 5 kebutuhan dasarnya yang ini dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Apa sih yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Namun guru itu kalau mengatakan seperti ini harus punya solusi. Takutnya anak baru bisa menemukan solusi. Syukur-syukur anak sudah tahu solusinya ya. Kemudian yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik setelah ini? Nah ini ya, kita perbaiki atau validasi tindakannya setelah dia menyadari kesalahannya, dia tahu alasan melakukan kesalahannya. Nah kita tanyakan kepada dia, apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik setelah ini? Terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kuncinya kita buat dulu tadi kesepakatan atau keyakinan kelas masing-masing ya, sesuai yang diinginkan oleh siswa. Manfaatnya yaitu untuk murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nilai-nilai lagi yang ditimbulkan. Nilai-nilai lagi tadi, bertanggung jawab, ya, disiplin, gotong royong. Supaya tidak melebar nilai-nilainya kemana-mana, kita kaitkan aja dengan profil pelajar Pancasila ya, ke situ nanti kaitannya. Supaya tidak melebar. Nilai-nilai itu kan banyak ya, nilai-nilai kebajikan banyak. Namun untuk pendidikan di Indonesia, yaitu untuk yang sekarang itu profil pelajar Pancasila. Pak, bagus nggak kalau kita kaitkan dengan karakter yang kurikulum 2013? Silahkan ya, gali dari karakter yang ditanamkan pada kurikulum 2013. Gabungkan kalau lebih akan lebih efektif ya. Guru berkata, nah pada saat kita menanyakan keyakinan, apa sih yang harus kita katakan kepada anak? Ya, contohnya, kamu ingin jadi anak seperti apa? Tanyakan ke anak. Ya. Biasanya kalau anak diajak ngobrol seperti ini, apalagi usia SD, harus berulang-ulang ya, karena tidak serius. Anak SD kalau ditanya resmi seperti ini, kalau tahap SMP, SMA itu sudah enak ya. Kemudian kelas yang nyaman itu seperti apa? Maunya kelas yang nyaman itu seperti apa? Ya, sesuai dengan keyakinan kelas ya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Sering datang terlambat, apa yang kamu rasakan? Silakan tanyakan kepada anak. Kurang fokus di kelas, biasanya tidak konsentrasi, ya, atau apa? Silakan. Yang terakhir, kita kaitkan lagi dengan keyakinan kelas. Ingatkan si anak tentang keyakinan kelas yang kita buat. Takut anak lupa, karena harus selalu diingatkan. Masih ingatkan dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Nah, kembalikan lagi ke keyakinan kelas si anak, supaya selalu diulang, mengingat ya. Nanti walaupun tidak hafal, akan membekas ya. Membuat keyakinan kelas yang nomor itu Nah. seperti apa? Kemudiannya kalau udah, tidak dikira orang sih meja udah dukuk gitu. Poinnya masih banyak ya, cuma sengaja saya buat seperti ini walaupun dengan ada SPKIM yang sederhana, karena saya akan membuat tidak puas Bapak Ibu ya, karena saya yakin ketidakpuasan adalah hal pertama yang diperlukan untuk sebuah perubahan ya. Kalau kita mau berubah, kita penasaran dulu ya, penasaran segitiga restitusi itu kumaha sih, jangan deh Google ya. Posisi kontrol itu seperti apa sih? Silahkan perdalam, karena ini hanya sekilas ya. Kemudian saya yakin juga perubahan tidak pernah mudah tadi ya. Segitiga restitusi, posisi kontrol itu tidak mudah diterapkan ya, Bapak Ibu. Susah. Saya sendiri pun kadang belum bisa melakukannya, namun itu tetapi selalu memungkinkan. Itu mungkin kita bisa terapkan ke anak ya, asal kita mau melakukan perubahan ya. Kemudian tidak ada yang salah dengan perubahan. Kita ubah tadi mindset kita positif dulu ya. Bangun tidur positif, itu yang
akan membuat tidak kita berpandangan bahwa perubahan tidak ada yang salah. Jika itu ke arah yang benar ya. Jangan keenakan di posisi yang nyaman sekarang. Saya enakan dia. Saya kayak merasakan itu bagus. Saya merasakan ngajar seperti ini, keluar ngopi. Nah itu nyaman bagi saya. Nah itu saya pribadi harus keluar dari posisi itu, harus melakukan perubahan, harus keluar dari zona yang nyaman. Kita bersama-sama ya. Pak Ahmad ngomong luar biasa, baru ngomong nanti kita sama-sama ya. Nah, terus terakhir yaitu perubahan diri yang terbaik adalah bukan karena kita harus, ya, bukan karena kita paksaan, tapi karena kita ingin. Buatlah pekerjaan itu sebuah kebutuhan. Biasanya orang mengatakan cintai dulu pekerjaannya, baru kita akan senang melakukannya. Buat aja kebutuhan. Hasil nanti nah itu Enak. sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya sekali lagi Bapak Kepala Sekolah, kemudian Ibu Bapak Guru, saya bukan bermaksud untuk menggurui, namun sekedar berbagi ya. Nah, ini hanya sekilas, pasti ada banyak yang harus dikoreksi dari penjelasan ataupun pemaparan yang saya lakukan. Atau pemaparan yang saya katakan ini pasti banyak koreksinya. Silahkan koreksi oleh Bapak Ibu sendiri ya. Kemudian kita diskusikan, biasanya sekalian diskusi. Mohon maaf, sekarang siapkan kertas dan pensil. Oke? Ini sebagai bentuk sebuah refleksi ya. Segala sesuatu kalau kita refleksi nanti kita ketahuan apa sih yang kita rasakan. Silakan. Tidak ada. Pensil atau apa silakan, kertas. Ya. Pelanggan. Oh, yang bekas aja. Ini mah cuma yang bekas aja, enggak apa-apa. Kirim. Kertas satu dibagi dua gitu. Nggak apa-apa. Ada tidak aja. Sertifikat lulus. Ini refleksi, biasanya refleksi itu membuat kalau orang itu membuat 4F ya, itu fact, faktual, dan ini biasanya peristiwa atau apa yang kita rasakan hasil desiminasi atau hasil pengimbatan ini. Sederhana, silakan. Daripada menjelaskan mending suruh ngegambar ya. Pak, kenapa untuk pengimbasan ini harusnya ada tanya jawab ya? Kenapa tidak diadakan? Karena ini sebagai rembukan ya. Saya pribadi di sini karena bukan menggurui atau memberikan pemahaman kepada para guru, namun kenapa tidak adakan sesi tanya jawab? Karena keterbatasan saya pribadi ya. Takut Bapak Ibu nanti bertanya dijawab, wah kecewa jawabannya beran serak. Sekarang kita refleksi hasil pelatihan kita sendiri. Buat emot ya, yang menyenangkan. Silahkan pilih ya. Emotnya bulat gitu, gambar teh emoticon bulat. Gambar boleh dikasih mata. Kalau menyenangkan gambarnya senyum. Oh, enggak ada itu ya. Kalau menyenangkan bibirnya seperti ini. Kalau mengecewakan bibirnya ke atas bulat. Kalau apalagi biasanya silakan ekspresikan emotion yang Bapak Ibu rasakan hasil pelatihan ini. Silakan ya. Kamu gambar ini tidak menyenangkan, silakan ya. Buat gambar tersebut. Sebagai hasil refleksi kita pengimbasan ini ya, sebagai acuan nanti buat saya pribadi ke depannya. Silakan sejujur-jujurnya. Mengecewakan nggak apa-apa ya. Jangan mikir babaturan. Buat gambar emoticon. Boleh? Silakan. Maaf, kumpulkan dulu. Aduh,
Medan bisa gampang. Paling bisa gampang. Mata lagi sana. Ini atas dasar pribadi kan, tanpa ada paksaan dari orang lain, sesuai dengan perasaan yang dirasakan pada saat pengibatan ini. Oke. Ini refleksi dari Pak Karta bahwa Pak Karta Masih merasa apa ini Pak Karta? Masih bingung. Hah? Eta bahan eta rada bu. Tersenyum. Menyenangkan tapi udah lapar sih kan. Menahan lapar. Tapi saya pribadi bertanya Pak Karta, masih penasaran nggak dengan materi-materi selanjutnya? Memang gitu cuman batasan tadi teh. Ya. Jadi ini memang hanya sebatas mungkin Bapak Nah, untuk apa namanya sharing Ya. gitu. Dalam artian masukan gitu kepada kita ini. Cuman ada gitu Ya. depannya gitu. Bagi saya gitu. Ya. Karena ini kembali kepada diri kita. nah, terima kasih. Ini itu kan bentuk senyum. Senyum, bagus senyum. Ya, Pak. Terpaksa nggak senyumnya? Tidak, Pak. Masih dari tahu. Alhamdulillah ya. Jadi dari hasil refleksi semua rekan juga Bapak Kepala Sekolah, alhamdulillah reaksinya positif ya terhadap apa yang tadi disampaikan. Terima kasih. Ini jadi catatan bagi saya pribadi. Mungkin nanti lewat diskusi kecil ada masukannya atau apanya nanti kita lanjutkan. Ya. Ini terakhir mulai dari tergerak dulu hati kita ya, tergerak. Kalau sudah tergerak nanti kita mau bergerak ya, sedikit demi sedikit. Apa gerakannya harus 100% tidak usah, hanya satu langkah juga nggak apa-apa, yang penting jadi perubahan. Sekecil apapun yang kita lakukan asal berbeda dengan yang biasa kita lakukan itu adalah suatu perubahan kalau akan terjadi apabila kita mau bergerak. Kalau sudah bergerak, walaupun sedikit ilmu, baru kita menggerakkan. Ayo keluar sebenarnya Kita keluar dari zona nyaman. Kadang saya juga masih sulit. Akhir kata dari saya pribadi, mohon maaf dari segala kekurangannya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga guru-guru sekalian sudah menyempatkan waktunya walaupun sudah lewat jam kerjanya. Terima kasih kepada Bapak Kepala dan Ibu Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk meluangkan waktunya menyimak pemaparan yang belum jelas ini ya. Silakan nanti kita gali sama-sama sekarang, karena kan gampang sekali menggali tadi itu. Kalau kita sering membuka PMM ya, itu sama ya, karena tujuannya itu untuk memerdekakan manusia. Manusia yang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ialah manusia yang melakukan segala sesuatu bukan dengan perintah, namun dengan kesadaran dirinya. Dengar adzan, harusnya kita langsung tergerak. Nah, ini tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru, olah penggerak. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Nama saya Nunung Nurhayati, saya bertugas di SDN 5 Cijengkol, Kecamatan Cilograng. Setelah mengikuti pengimbasan modul 1.4 oleh guru penggerak, saya merasa sangat beruntung sekali karena saya dapat memahami bagaimana mengimplementasikan budaya positif di sekolah dengan tahapan penerapan budaya positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, 5 positif kontrol, dan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Askafir Daus. Saya murid kelas 4 SDN 5 Cijengkol. Saya sangat senang sekali karena kami dibimbing oleh Pak Ahmad untuk membuat keyakinan kelas. Dimulai dengan mengajukan pendapat, lalu kami menempelkan kertas tersebut kami pada papan tulis. Setelah itu kami mendiskusikan isi keyakinan kelas berdasarkan pendapat keyakinan kelas yang telah terbentuk. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.